Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ali Mustafa NPM 2101012033 dari kelas G. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya dari kelompok 4, yaitu yang berjudul tentang pengertian kohar dan maisir. Kohar dan maisir sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian kohar, yang kedua yaitu apa pengertian dari maisir, yang selanjutnya yaitu landasan hukum kohar dan maisir, dan selanjutnya bentuk transaksi al-maisir dan kohar. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kohar. Keuntungan yang terjadi disebabkan yang kesempatan dengan penyebab tak ada ditentukan adalah dilarang, yang mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Tentu saja resiko yang sifatnya konversi disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-minded mengandung unsur khara. 38 konsep kohar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan atau probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu beradil, kendati pun ialah kerabat, dan penuhilah janji Allah. Dan demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Kohar hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karenanya melakukan transaksi Allah yang memberikan kohar hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karenanya melakukan transaksi Allah memberikan syarat dalam akad yang ada unsur kharnya, hukumnya tidak boleh melarang jual beli yang mengandung khar. Dalam kahar ini kedua belah pihak sama-sama tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan. Kahar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam fikih kahar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar, seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih dalam udara. Baik, yang kedua yaitu apa pengertian dari maisir. Al-maisir atau gambling adalah permainan dengan memainkan uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula. Judi adalah perbuatan berbahaya. Akibat berjudi, seorang yang baik dapat jahat, malas mengerjakan ibadah, dan jenuh hatinya dari mengingat Allah. Baik, yang ketiga yaitu landasan hukum kohar dan maisir, yaitu yang pertama itu hukum maisir, yang kedua hukum kohar dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir dari kelompok 4, yaitu bentuk transaksi al-maisir dan kohar. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjual kembali sehingga ia menerima dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pemahaman dari kelompok 5 yang berjudul tentang akad. Yang berjudul tentang akad sendiri di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian akad, yang kedua yaitu syarat dan hukum rukun akad, yang ketiga yaitu macam-macam akad, dan terakhir yaitu berakhirnya akad. Baik, yang pertama yaitu pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang berasal etimologi berarti perikatan, perjanjian, permufakatan, al-infak, al-akad. Secara bahasa memiliki berarti artinya antara lain yaitu mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satu dengan yang lain sehingga bersambung
keduanya sebagai sepotong benda. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76 yang artinya siapa yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa, mencantumkan kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat. Maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dari dianggap sah apabila tidak sesuai kehendak syara. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, syarat dan rukun akad. Para fikih menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, surat al-indah yaitu dan surat al-sihah. Syarat pelaksanaannya syurut al-nafas dan syarat keharusan syurut al-zum. Tujuan dari adanya syarat tersebut adalah untuk menghindari sebuah perselisihan atau terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, macam-macam akad, yaitu yang pertama akad manji, yang kedua akad mualak, yang ketiga yaitu akad mudafi, yang terakhir yaitu yang keempat berakhirnya akad. Yang pertama yaitu telah tercapai tujuan akad, yang kedua terjadi pembatalan atau pemutusan akad, yang ketiga salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia, yang keempat tidak ada izin yang berhak, yang kelima yaitu mutus demi hukum. Mungkin itu dari pemahaman saya dari kelompok 4 dan 5. Apabila kekurangan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.